Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Sirilus Serenitus bersama IM, tentunya Sirilus Serenitus. Dan selamat datang kembali di konten Brand Journey teman-teman. Oke teman-teman, karena konten yang minggu lalu kan kita itu walaupun agak telat ya uploadnya, tapi itu kan kontennya DJ Fantasi. Jadi karena belum ada desain lagi, jadi aku mau ngelanjutin konten yang Brand Journey dulu. Kalau teman-teman yang udah nonton pasti tahu waktu yang Brand Journey yang episode 2 itu aku lebih ke membahas produk sportswear yang brand aku Serneus itu mau bikin gitu teman-teman. Dan aku waktu itu cuman nunjukin sampai ke yang prototipe pertama, yang bener-bener pertama, yang masih beberapa bagiannya itu kurang rapi ya teman-teman. Jadi mungkin aku bisa kasih tunjuk dulu. Nah ini ya teman-teman, jadi ini yang prototipe pertama. Yang bagian sampingnya itu masih agak acak-acakan ya. Jahitannya itu masih belum ketemu gitu. Terus juga bahannya juga masih bahan yang bahan yang general banget lah, yang maksudnya bahan yang kayak yang sering dipakai di pasaran gitu ya. Terus juga jahitan belakangnya juga ini tumpukannya juga nggak sesuai keinginan aku ya, jadi masih salah-salah gitu. Cuman ya ini namanya prototipe pertama, jadi yang penting bentuk generalnya dia udah ada gitu teman-teman. Dan waktu itu juga authentic tag-nya yang seperti ini ya teman-teman, yang nah ini seperti ini. Nah, sekarang karena sampel keduanya udah balik gitu ya, udah dari vendor udah dibalikin, dan juga sampel produk yang mendekati final juga udah ada. Aku akan tunjukin satu persatu sambil kita bahas teman-teman. Oke. Jadi konten ini tuh kalau teman-teman nonton ini ya mungkin baru beberapa hari setelah Lebaran ya teman-teman. Jadi aku mau ngucapin juga buat teman-teman selamat hari raya Lebaran buat teman-teman yang merayakan ya. Dan tapi ya itu kontennya tuh kayak kayak sesuai aja gitu kan. Lebaran itu identik dengan baju baru gitu teman-teman. Dan di konten ini pun aku mau nunjukin baju baru ya untuk brand Serneus ke depannya, untuk sportswear yang bisa teman-teman beli gitu ya nanti ke depannya. Tapi ini juga belum final, ini masih dalam tahap testing gitu teman-teman. Jadi kalau untuk yang prototipe kedua itu ada perbedaannya teman-teman ya. Nah ini untuk prototipe kedua teman-teman, mungkin teman-teman sekilas lihatnya kayak lo baru sama aja, bedanya sama yang tadi apaan gitu ya. Bedanya lebih di ini, jahitannya itu udah lebih ketemu ya, kayak di bagian belakang. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, bentar fokus nih ya, ini mungkin kayak gini ya teman-teman. Jahitannya udah lebih rapi tumpukannya. Terus juga ini itu dia, oh ya, ini authentic tag-nya model yang kedua teman-teman, yang seperti ini ya. Nah ini authentic tag-nya seperti ini. Kalau yang versi pertama tadi kan dia bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini bedanya authentic tag-nya. Tapi mungkin authentic tag ini pun nanti dipakainya untuk kalau versi teamwear atau yang dipakai untuk tim ya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar aja, teman-teman lebih suka style yang mana ya. Apakah yang seperti ini atau yang seperti ini teman-teman ya, authentic tag-nya. Tapi secara keseluruhan semuanya sama-sama aja. Cuman itu tadi jahitan di panel sampingnya teman-teman. Terus juga ini branding Fusion Dry seperti yang di episode Brand Journey udah aku kasih tunjuk juga ya. Nah seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, jadi aku juga mau kasih tunjuk bahwa ini kan tadi aku bilang ini prototipe kedua. Ini jahitannya juga udah lebih ketemu, lebih rapi gitu ya. Tapi bahannya itu pertama terlalu generik, yang kedua
dia untuk bagian ini ventilasinya, kain yang ventilasi ini itu terlalu nerawang ya teman-teman, jadi dia bener-bener bolong. Dan karena aku itu tinggal di kota yang basicnya bukan kota tekstil, jadi nyarinya tuh agak susah. Dan nyari-nyari online pun karena cuma lihat dari foto, aku nggak bisa mastiin apakah besar lubangnya itu sesuai yang aku pengen gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar tangan aku tembus ya, kelihatan banget. Ya sebenarnya enak sih, kalau maksudnya buat udara keluar masuk itu enak banget, jadi lebih dingin, maksudnya apa ya, kayak badan tuh serasa lebih adem gitu waktu pakai. Cuman permasalahannya adalah kembali lagi, karena produk ini itu tujuannya untuk unisex atau buat cowok cewek. Pertimbangannya tuh aku lebih ke, kalau misal cewek yang pakai kan tembus gini ya, ini padahal sampai bawah, jadi nyambung dari bagian ketiak ke mungkin bagian pinggang ya ini ya. Jadi literally tembus teman-teman, nih tanganku aja kelihatan jadi di kamera. Nah makanya aku kemarin itu nyari kain-kain yang sekiranya bisa jadi pengganti bagian sini. Aku tetap pengennya itu kain yang apa ya, tetap berpori, berlubang gitu ya, yang tentunya dia lebih besar daripada bagian kain utamanya sini. Karena utamanya kan ini buat performance ya teman-teman, karena buat performance kalau menurutku itu tetap harus ada bagian yang dia itu untuk ventilasi, jadi keringat bisa lebih cepat kering, badan juga kerasa lebih dingin gitu ya. Tapi juga nggak pengen yang senerawang ini. Dan aku kemarin itu sempat nemu bahan ya, walaupun bahannya juga ini tuh apa ya, stoknya nggak banyak gitu ya. Jadi waktu kemarin ada stok yang waktu itu tulisannya sisa 1, aku coba beli gitu, aku beranikan beli. Walaupun itu cuma modal lihat foto aja sebenarnya, maksudnya aku nggak tahu seperti apa bahannya, tapi aku beli. Dan aku juga beli bahan untuk bagian tengahnya sini ya, bagian tengahnya sini juga bahannya beda dari ini. Kalau ini tuh bahannya mungkin generic, mungkin teman-teman tahu bahan itu nyebutnya dry fit bintik gitu teman-teman. Jadi kayak ya bahan-bahan dry fit yang bisa dibilang yang murah lah, yang generic yang dipakai di pasaran gitu. Cuman kalau menurut sepengalaman aku itu banyak yang bilang bahan ini itu agak, kalau dipakai lama itu agak, orang Jawa bilangnya sumuk, tapi kalau mungkin orang, kalau bahasa Indonesia gitu ya nyebutnya itu gerah gitu teman-teman, gerah. Jadi kayak kurang enak lah gitu makanya. Dan ya setelah kemarin survei dan aku udah sempat nunjukin kan ya yang bahannya, yang bagian bagian tengah itu kemarin. Cuman yang aku tunjukin itu yang warna navy blue ya, biru tua ya. Tapi kalau yang aku jadiin sampel yang dimasukin ke vendor itu warnanya abu-abu kayak gini teman-teman. Nah ini dia, ini jersey-nya atau sportswear-nya abu-abu dengan bagian ventilasinya itu warnanya putih teman-teman. Jadi kombinasi dua warna ya, karena ya pertama ya bahan ininya itu cuma tersedia warna putih teman-teman. Jadi warna putih dikombinasikan dengan warna abu-abu ya. Lalu ya seperti yang aku bilang tadi, ini tentu bahannya berbeda. Mungkin aku mau kasih lihat ke teman-teman ya gimana teksturnya. Nih ya teman-teman. Nah, kelihatan kan tuh lubang-lubang berpola gitu. Itu untuk tengahnya. Lalu untuk bagian panel yang samping tadi yang nyambung dari bagian ketiak, nah ini bahannya seperti ini. Nah beda kan, nggak senerawang tadi, tapi tetap berpori teman-teman. Jadi ini misal apa tanganku masuk pun, nah
dia nggak senerawang tadi, jadi lebih friendly juga kalau buat teman-teman cewek mau pakai ini juga, itu lebih aman lah ya teman-teman. Lalu keunggulan yang kedua, bahan ini kemarin itu udah aku tes coba pakai ya teman-teman. Jadi aku udah tes yang prototype yang pertama yang hitam itu dan ini, dan yang aku rasain itu bedanya sama ini tuh dia lebih stretchy teman-teman. Jadi toleransi terhadap badan yang mungkin agak lebih gede gitu, ini lebih masuk ya teman-teman. Jadi stresnya ke badan itu lebih fleksibel yang ini. Jadi mungkin kelihatan nggak ya kalau di sini di kamera gitu ya. Jadi kalau yang ini tuh sifatnya dia stretch, cuman lebih statis gitu ya. Dan utamanya tuh yang kerasa di bagian lengannya tuh kayak dia stretchnya itu terbatas banget teman. Kalau di sini kemarin aku ngetes stretchnya dia lebih enak, lebih lentur ya. Di badan pun sama. Jadi entah kenapa padahal ukurannya sama teman-teman. Jadi aku bikinnya itu hanya satu ukuran untuk sampel itu ukuran M. Sama-sama ukuran M, tapi di badan aku tuh entah kenapa yang prototype yang hitam ini, yang kedua ini dan yang pertama itu di badan aku tuh lebih lebih ngepres, lebih sesak gitu ya. Jadi bener-bener press body banget. Tapi ini tuh entah kenapa jadi badan tuh kayak ada space lebih gitu teman-teman. Waktu pakai yang abu-abu ini teman-teman. Ini belum aku uji coba untuk sweat test atau uji keringat ya. Rencananya ini mau aku pakai dulu buat aku tes uji keringatnya, itu maksudnya setelah dipakai kegiatan gitu apakah keringnya cepet, terus meninggalkan kayak bau atau enggak, terus kayak secara kalau dipakai itu berkerut apa enggak gitu ya. Jadi masih dalam tahap pengujian ya. Tapi sebenarnya untuk yang lain-lain itu sama-sama aja. Jadi ya ini kayak logo Xerneusnya juga tetap pakai yang ini. Cuman kalau yang versi ini dia nggak pakai authentic tag ya teman-teman, hanya brandingan yang Fusion Dry saja. Jadi nggak pakai authentic tag karena ya lebih clean aja gitu, maksudnya dipakai juga lebih clean, dipakai sehari-hari ya. Ini ukuran M teman-teman, jadi sama yang hitam. Ini ukurannya M, yang hitam juga M. Tapi entah kenapa tuh di badan ini lebih press, yang ini lebih leluasa. Ya masih press, cuman dia nggak seketat yang hitam teman-teman. Dan ukuran M ini itu mungkin nanti aku kasih tunjuk ya, kayak di badan aku gimana. Jadi ya ini dengan bahan yang baru tadi. Ini aja misal contoh ya teman-teman, ini jersey yang aku bikin buat tugas akhir kampus. Ini bahannya sama yang hitam tadi, sama teman-teman. Dan ini kalau nggak salah ukurannya itu M juga ya. Ini tapi M yang reguler banget ya, ini yang kayak dia longgar gitu. Di badan aku aja dia kayak ngepres gitu ya. Nih lengannya juga. Nah sekarang aku mau coba pakai baju yang baru teman-teman. Oke. Ya oke teman-teman, ini kalau di badan aku ya kira-kira seperti ini fittingnya. By the way, aku itu berat badannya 80 kilo, tinggi 175 cm ya teman-teman. Dan ini ukuran M. Ukuran M ya. Ini sekali lagi 80 kilo di tinggi badan 175 cm teman-teman. Dan ini mungkin aku bisa kasih lihat lebih detail mungkin tentang jahitannya ya. Dia modelnya seperti ini, seperti yang aku di konten sebelumnya. Jadi dia hybrid antara reguler dan raglan. Jadi dia
kayak raglan tapi stop di sini, terus jahitan sisanya reguler teman-teman. Terus ini di lengan ya seperti ini. Terus nah kan kalau aku gini tunjukin ke kalian ya, bagian sininya kayak enggak nerawang ya teman-teman, jadi aman. Jadi buat perempuan juga kalau pakai ini juga enggak takut nerawang ya teman-teman. Terus bagian lengannya seperti ini ya. Ini untuk view belakangnya. Ini view belakangnya seperti ini. Ya, untuk sportswear-nya desainnya kurang lebih seperti ini. Ini yang bisa dibilang paling mendekati untuk yang nantinya versi komersil ya teman-teman. Jadi buat versi yang nanti bisa teman-teman beli itu kurang lebih ini yang paling mendekati teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya saran atau masukan gitu ya, atau mungkin kritik juga boleh. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, mengenai baju yang ini yang baru. Mungkin bagian apanya yang kalian mungkin kurang suka atau apa, nanti mungkin bisa aku pertimbangkan ya buat diimplementasikan di produknya, atau mungkin di nextnya, maksudnya setelah ini launching bikin produk baru lagi tapi dengan masukan dan saran dari teman-teman gitu ya. Dan yang jelas ya ini itu hasil ibaratnya desain aku sendiri, karena ya brand journey ini kan kontennya sebenarnya untuk menjelaskan perjalanan dari brand Xerneus itu sendiri yang dirintis untuk saat ini masih aku sendiri ya teman-teman. Untuk ya apa kayak desainnya, terus untuk konten-kontennya gitu-gitu, sama produksinya, maksudnya produksi dalam hal kayak assemblingnya, kayak masang logo, aksesoris dan perintilan-perintilan itu aku sendiri, tapi untuk jahitnya itu di vendor teman-teman. Jadi bisa dibilang masih one man brand ya, brand merintis lah. Dan ya ini tuh sebenarnya kenapa aku bikin brand sportswear itu ya karena aku pengen merealisasikan ide-ideku di sportswear gitu ya. Jadi kan aku juga koleksi beberapa jersey juga gitu ya, sama ya training jersey, jadi bukan jersey tim, aku juga beberapa juga punya. Dan biasanya dari situ aku ambil mana yang aku suka gitu. Jadi mungkin dari brand ini, fitting ini aku lebih suka, bagian brand ini aku lebih suka bagian lengannya, mungkin kayak gitu. Lalu aku coba realisasikan ideku sendiri gitu ya, gimana idealnya menurutku. Dan ya itu tadi, ini ibaratnya hasil pertamanya. Dan oh iya, nama dari jersey ini itu namanya Palmarius Pro 25 teman-teman. Palmarius itu apa? Palmarius itu dalam bahasa Latin kalau nggak salah itu artinya masterpiece atau mahakarya gitu teman. Mahakarya maksudnya adalah ya ini mahakarya dari pemikiranku dan ideku gitu. Dan harapannya mahakarya itu nggak hanya sekedar ide dan desain saja, tapi bisa menjadi mahakarya yang menunjang performa teman-teman yang pakai jersey ini teman-teman. Oke. Jadi harapannya seperti itu, dan dinamakan Palmarius Pro 25. 25-nya sendiri ya tahunnya tahun 2025, mungkin tahun depan kalau bikin jersey yang pengembangan dari ini namanya Palmarius Pro 26 gitu, dan seterusnya teman-teman. Jadi seperti itu untuk sistem penamaannya. Lalu mungkin teman-teman juga punya saran untuk next release mungkin, atau next produk yang didesain, mungkin bikin celana pendek dulu, apa bikin celana training panjang gitu-gitu, atau bikin jaket olahraga. Teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar di bawah ya, nanti yang mungkin paling apa ya, menurutku paling memungkinkan untuk dibikin duluan ya aku usahakan juga akan dibikin gitu ya.
Dan tentunya juga teman-teman bisa pantau terus kayak di IG-nya Serneus ya, IG-nya Serneus, TikTok dari Serneus, dan TikTokku juga, karena di TikTokku itu ada beberapa konten yang pendek yang nggak aku upload di YouTube karena ya kontennya cuma sama-sama aja, maksudnya cuma ngepres ini dan itu yang pendek itu ada di TikTok juga. Semuanya link dari sosmed aku taruh di description box di bawah. Dan juga kalau teman-teman yang mau lihat-lihat dulu gitu-gitu, itu juga bisa di Tokopedia atau TikTok Shop dari Serneus Apparel, itu juga aku udah sediain di description box. Terus jangan lupa juga buat teman-teman subscribe channel ini Serius Serenitus, karena ya aku mencoba rutin juga untuk konten lagi ya untuk channel ini. Dan saran dan kritikan teman-teman itu sangat berarti ya buat channel ini dan buat brand Serenius itu sendiri, karena ya seperti yang aku bilang sebelumnya, brand Serenius itu juga aku pengennya berkembang atas dasar komunitas. Jadi paling tidak itu bisa mengakomodir kebutuhan komunitas dari brand itu sendiri ya. Jadi semakin banyak saran itu semakin bagus, karena pengembangan produknya juga jadi lebih natural gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, dan kontennya aku usahakan itu setiap hari Rabu untuk sekarang ya, hari Rabu jam 7 malam. Kalau yang konten yang DJ Fantasi yang Timnas kemarin itu agak terlambat ya, karena ternyata di luar dugaan waktu editing itu render time-nya itu ternyata lebih lama dari yang aku duga gitu ya. Jadi uploadnya hari berikutnya, tapi aku usahain untuk konten-konten ke depan itu hari Rabu jam 7 malam teman-teman. Dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan ya. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, kalau setiap Lebaran biasanya ada baju baru, dan ini aku bisa paling nggak pamerin baju baru itu teman-teman. Mungkin gitu dulu untuk konten kali ini ya teman-teman, untuk Brand Journey ya. Kalau untuk DJ Fantasi juga, kalau teman-teman yang pengen lihat desain jersey fantasi untuk tim-tim yang kesukaan teman-teman gitu, bisa komen juga di kolom komentar di bawah. Atau yang teman-teman setelah lihat episode DJ Fantasi yang kemarin mungkin pengen lihat Bang coba bikin desain jersey kipernya, juga bisa komen di bawah. Nanti kalau bisa aku bikinin desain jersey fantasinya teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ya. Dan ya, sampai berjumpa di konten-konten berikutnya teman-teman. Bye bye.